Sesuai permintaan sahabatku semua, ini adalah salah satu cara memanen sawit yang ada di Indonesia. Di sini kakaknya tidak mau membuang pelepahnya, hanya mengambil buahnya saja, tapi pelepahnya tidak diturunkan. Berbeda jauh dengan yang ada di Malaysia, lebih mudah dan lebih cepat cara memanennya. Yang ini adalah cara memanen sawit yang ada di Malaysia. Turun buah, turun pelepah. Jadi tidak hanya diambil buahnya saja, namun pelepahnya juga diturunkan. Tentunya cara seperti ini menurut saya lebih cepat ya. Buat sahabatku, silakan tulis di kolom komentar mana yang lebih cepat, cara memanen sawit yang ada di Malaysia atau di Indonesia. Sekarang kita akan ke pembahasan cara memanen sawit yang ada di Indonesia lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Ratu Obrok. Di sini saya mau panen sawit ya teman-teman. Di belakang saya ini sudah ada yang matang ya. Nah, di sini kita akan melihat cara memanen sawit yang ada di Indonesia yang akan dilakukan oleh seorang perempuan. Tentunya tenaganya juga sangat luar biasa ya, tak kalah dengan seorang laki-laki. Wow, luar biasa kakaknya, seorang perempuan yang hebat dan tidak kenal lelah dan tidak kenal menyerah. Ternyata panen sawit yang ada di Indonesia hanya diambil buahnya saja. Di sini kita bisa melihat ya. Jadi harus pakai ganco. Ini kalau di Indonesia namanya ganco. Jadi hanya buahnya saja yang diturunkan. Namun untuk pelepahnya tidak diturunkan. Jadi di sini juga terlihat buahnya juga sangat lebat. Namun untuk caranya tidak seperti di Malaysia. Kita langsung lanjut ke tahap berikutnya biar sahabatku lebih tahu dan lebih jelas. Pemandangan menimbang sawit seperti ini tidak akan pernah terlihat di Malaysia ya. Nah, untuk di Indonesia kenapa harus sawitnya ditimbang? Ini adalah penjualan sawit lewat bos ya. Jadi penjualan sawit di Indonesia dari petani itu bukan langsung dijual ke kilang, melainkan ada bosnya sendiri, ada tokenya sendiri. Kemudian si toke baru mengirimkan sawitnya ke kilang. Kira-kira seperti itu ya. Kalau di Malaysia itu langsung dijual ke kilangnya. Buat sahabatku yang lebih tahu silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara tentang kelapa sawit, tentunya Indonesia dan Malaysia penguasa sawit dunia. Namun soal untuk urusan cara memanen sawitnya, kedua negara ini punya cara yang berbeda-beda. Yang dari Malaysia bilang ini loh cara memanen sawit yang benar, yang dari Indonesia bilang ini loh cara yang lebih benar. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Nah, sesuai permintaan para sahabatku semua, karena kemarin saya sudah membahas ya cara memanen sawit yang ada di Malaysia seperti apa. Nah, kali ini saya akan membahas cara memanen sawit yang ada di Indonesia seperti apa. Sesuai permintaan para sahabat-sahabatku kemarin yang berkomentar, Bang, tolong reaction cara memanen sawit yang ada di Indonesia seperti apa. Kami juga ingin tahu. Nah, di video kali ini saya akan mereaction salah satu pemanen sawit cantik dari Indonesia. Nama channelnya Kak Vera Live. Beliau ini adalah salah satu seorang wanita cantik yang terkuat dan juga pemanen sawit yang ada di Indonesia. Daripada kita penasaran, langsung saja kita reaction videonya bersama-sama biar sahabatku juga tahu cara memanen sawit yang ada di Indonesia seperti apa. Bismillahirrohmanirrohim. Gimana? Sama nggak sama bibirku? Sama Kak, sama merahnya buah kelapa sawitnya dengan bibirnya. Hati-hati Kak, Masya Allah. Hai, jumpa lagi sama aku Vera di channel aku Vera Live. Hai juga Kak. Jangan lupa subscribe dulu ya yang belum subscribe. Nah, jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe channelnya. Langsung aja ya, kita panen. Ini sudah warnanya merah-merah dan sip. Mantap. Seorang cewek kurus pemanen sawit tapi tenaganya maknyus. Nah, seperti inilah cara memanen sawit yang ada di Indonesia. Hanya diturunkan buahnya saja. Berbeda dengan yang ada di Malaysia. Cara pemanen sawit yang ada di Malaysia turun pelepah, turun buah. Pastinya setiap negara punya cara yang berbeda-beda. Yang pasti tujuannya sama, supaya buahnya bisa berbuah lebat dan juga besar-besar ya. Sangat berbeda jauh ya dengan yang ada di Malaysia.
Kalau yang di Malaysia ini pelepahnya diturunkan, buahnya juga diturunkan, sehingga memudahkan para pemanen sawit ya. Jadi pemanen sawit tidak disulitkan dengan mengambil buah saja. Di sini kita bisa melihat ya, Kak Veralef pun agak kesulitan untuk memanen buahnya karena yang diambil hanya buahnya saja. Pelepahnya tidak boleh diturunkan sembarangan. Oke Kak, langsung ditunjukin buahnya seperti apa. Wow, ternyata buahnya juga cukup besar-besar ya. Wah, itu sudah matang Kak, sudah masak itu. Oh, hawanya mendung. Ya enak Kak di kebun. Lebih sejuk, nggak kepanasan. Jadi kalau di Malaysia lebih mudah ya. Pelepahnya diturunkan semua, jadi untuk mengambil buahnya juga tidak kesulitan. Namun pastinya setiap negara punya cara berbeda-beda ya. Jadikan perbedaan tersebut untuk saling mempererat tali silaturahmi. Nah, seperti ini Kak Veralef mengambil sawitnya ya. Jadi hanya buahnya saja yang boleh diambil. Pelepahnya tidak boleh diturunkan. Menurut cerita dari sahabat saya, seorang pemanen sawit juga, katanya kalau pelepah diturunkan nanti pohon sawitnya menjadi mengecil. Wah, buahnya besar banget kan? Wah, besar banget Kak buahnya. Matang-matang juga. Masak-masak juga. Oke. Ini dia buahnya, aku tunjukin ya. Oke, langsung tunjukin sekali lagi Kak buahnya seperti apa. Wow, besar-besar juga Kak. Nah, di sini kita juga bisa melihat ya, walaupun pelepahnya tidak diturunkan, namun buahnya juga cukup lebat dan besar-besar juga. Dan sawitnya juga terlihat besar, tentunya menandakan bahwa pokok kelapa sawit ini juga subur. Mungkin perawatannya terjaga. Untuk Kak Veralef sendiri berada di Kalimantan ya. Ini kebun kelapa sawit yang ada di Kalimantan. Jadi tingkat kesulitannya seperti ini ya. Kalau hanya boleh mengambil buahnya saja, jadi buah juga agak tercepit. Nah, di sini Kak Veralef pun kesulitan ya untuk menjatuhkan buahnya. Ini kalau di Malaysia pelepahnya sudah dipotong ya. Namun di sini Kak Veralef mempunyai skill yang begitu sangat luar biasa. Apa dulu waktu masih remaja, masih usia belia, apa sudah itu ya? Apa panen sawit ya? Kok sekarang masih muda pun luar biasa cara memanennya. Tinggal satu ini. Ayo Kak, tinggal satu Kak, langsung dijatuhkan pokok buah kelapa sawitnya sampai pokok. Nyepit ya Kak. Fokus Kak, fokus konsisten. Nah, jadi tingkat kesulitannya seperti ini ya, berbeda dengan yang ada di Malaysia. Di Malaysia lebih mudah, karena turun buah, turun pelepah. Tentunya tidak mengongkek-ngongkek ya, cara manennya lihat seperti diongkek-ongkek, karena buahnya tercepit. Bang, mengongkek-ngongkek itu apa? Mengongkek-ngongkek itu bahasa Jawa apa ya? Diongkel-ongkel gitulah. Wow. Hati-hati loh Kak. Loh, gitu. Jadi hanya buahnya saja yang boleh diturunkan. Luar biasa ya. Jadi pelepah tidak boleh diturunkan sembarangan. Tapi kalau kita lihat di sini memang tanahnya sangat subur ya. Terlihat pokok sawit sangat besar. Itu menandakan sawit subur. Kalau kita lihat tanahnya pun juga tidak terlalu kering ya. Langsung Kak lihat hasilnya seperti apa. Ini dia. Nah, ini dia ternyata. Kita langsung lanjut ke situ ya. Anggapnya sih cuma 2 pohon. Langsung kita bereskan. Hebat banget Kak Vera ini. Walaupun seorang perempuan, namun beliau seorang pemanen sawit yang handal ya. Ini beruntung ya, yang menjadi suaminya. Sudahlah cantik, pekerja keras, tenaganya juga luar biasa. Yang ini ya. Atau kan, dia hanya mengambil buahnya saja. Jadi tingkat kesulitannya tuh seperti itu ya. Jadi buah saja yang harus diambil.
Apalagi kalau jumpa buah tercepit, tentunya tingkat kesulitannya berbeda-beda ya. Nah, di sini pun Kak Vera Live harus mengeluarkan tenaga sekuat mungkin untuk mengeluarkan buah yang terjepit di dalam pokok kelapa sawit. Gimana? Sama nggak sama bibirku? Sama, Kak. Sudah merah merona sawitnya, sama seperti bibirnya Kak Vera Live. Dua aja tapi gini. Coba Kak, penasaran aku lihat. Iya. Wow, sawitnya juga besar-besar loh. Ini buahnya sangat muter, terus banyak sekali. uh. Nanti aku tunjukin, aku panen dari sebelah sini dulu. Ini buahnya sangat luar biasa ini ya. Tapi ini pelepahnya kok diturunkan ya? Tuh. Apa habis diproning ya ini? Matahari. Langsung kita sikat ya dari sebelah sini ya. Sikat Kak. Buahnya sudah sangat banyak dan lebat. Banget loh. Kalau buahnya gede-gede kayak gini. Jadi sangat berbeda ya dengan yang ada di Malaysia. Akhirnya. Cara memanen sawit yang ada di Malaysia lebih terbilang cepat ya. Karena hanya Iya. kok sampai karena hanya. Maaf, sorry salah cakap. Karena di Malaysia turun buah, turun pelepah, jadi lebih mudah. Berbeda dengan yang ada di Indonesia, hanya buahnya saja yang boleh diambil. Di sini kita bisa melihat ya, Kak Vera Live sedang memanen pohon buah kelapa sawit. Nah, jadi dicongkel-congkel biar buahnya keluar. Mantap sekali Kak. Pokok sawitnya kecil, namun untuk ukuran badannya besar ya, gemuk. Memang terlihat sangat subur sekali ya. Rambut sini dulu ya. Hati-hati Kak, hati-hati. Nanti takut jatuh Kak. Kalau jatuh nggak ada yang nolong loh. Nah, tingkat kesulitannya saat buah sawit ini terjepit ya, sampai terbelit-belit ngomong saya. Jadi tingkat kesulitannya kalau memanen sawit yang ada di Indonesia seperti ini, jika buah terjepit ya tentunya akan sulit. Berbeda dengan yang ada di Malaysia. Andai kata buah tersebut terjepit, maka pelepahnya langsung diturunkan. Jadi untuk lebih mempermudah ya. Sikat lagi. Nah, di sini Kak Vera Live hanya mengambil buahnya saja dan agak sangat lebih berat ya. Dan lebih ringan cara memanen sawit yang ada di Malaysia. Masih ada satu. Oh, masih ada satu Kak. Gimana Kak? Langsung dilanjut apa tidak? Kita ambil minggu depan aja yang satu. Oh, diambil minggu depan saja. Banyak sekali Kak. Istirahat Kak. Jangan kuat-kuat ya kan? Istirahat dulu. Berapa Kak? Dapat berapa satu pokok ini? Coba, aku pun juga penasaran Kak. 2. Oh, buahnya banyak banget. 3. Kata kakaknya buahnya banyak banget. Terus berapa lagi Kak? Kak Vera, ayo berapa lagi? 4. Tak bantu ngitung Kak. Mau saya bantu angkat juga nggak bisa. 5. Terus berapa lagi Kak? 6. Oh, hanya 6 biji. 6 janjang besar-besar. 6 janjang besar-besar aku akan tunjukin sekarang. Oke Kak, langsung tunjukin Kak. Nang Nang dong. Bukan pukulan Wow, ternyata besar-besar juga ya, Masya Allah. Oke, ini gerimis. Jadi ini video terakhir aku. Nanti aku langsung tunjukin dapatnya berapa aja. Langsung aja ini aku panen dulu. Oke Kak, biarpun gerimis mengundang, saya tetap setia menunggu kakaknya memanen sawit. Nah, jadi membutuhkan tenaga yang ekstra ya. Kalau panen sawit yang ada di Malaysia kan begitu sangat mudah. Dan tentunya para pemanen juga lebih suka
manen sawit di Malaysia karena akan mendapat buah yang sangat banyak ya. Kalau di Indonesia hanya buahnya saja yang boleh diambil. Pelepahnya tidak boleh diturunkan sembarangan. Karena kalau menurunkan pelepah sembarangan, maka Anda akan dipecat dari perusahaan atau dari syarikat kilang tersebut. Menggelundung dia. Oh, sampai menggelundung katanya buah kelapa sawitnya. Ayo Kak, diambil Kak yang terjepit itu. Oke, langsung aja kita. Ayo Kak, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bantu dengan doa Kak. Nah, tingkat kesulitannya seperti ini ya kalau memanen sawit yang ada di Indonesia. Jadi berbeda banget dengan yang ada di Malaysia. Turun pelepah, turun buah. Oh, ini besar banget tapi aduh. Hati-hati Kak. Semutnya. Besar banget sih, besar banget. Nanti takut kena duri sawit. Nanti kan tangannya jadi sakit loh. Tapi saya sangat salut ya dengan Kak Vera Live ini. Walaupun seorang perempuan, beliau ini mempunyai tenaga yang begitu sangat kuat dan bekerja di sebuah perkebunan sawit ya. Tentunya biasanya bekerja di sebuah perkebunan sawit hanya seorang laki-laki. Terima kasih yang udah nonton video aku dan makasih yang udah mau subscribe ke channel aku dan Oke Kak, terima kasih juga. Ting-ting itu. Oke, bye. Oke. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya. Siap Kak. Bye. Jangan lupa ya, Nanti aku tunjukin ya. yang belum subscribe buat sahabatku, subscribe juga channel Kak Vera Live. Jadi ini hasilnya ya teman-teman. Sama itu ini paling sekitar 5 kintal. Nah, bagaimana menurut sahabatku semua? Silakan tulis di kolom komentar. Itulah cara memanen sawit yang ada di Indonesia. Memang tidak boleh menurunkan sembarang pelepah. Jadi setiap negara punya cara berbeda-beda. Jadi buat sahabatku yang mungkin lebih pengalaman di bidang kelapa sawit, silakan tulis di kolom komentar. Pastinya setiap negara punya cara masing-masing. Tidak usah saling merebutkan mana yang benar, mana yang tidak benar. Alangkah baiknya kalau kita berkongsi pengalaman sehingga kita mendapat ilmu yang bermanfaat juga. Nah, semoga video ini menjadi informasi dan semoga video ini memberi hiburan kepada sahabatku semua. Dan jangan lupa subscribe juga pemilik channelnya Kak Vera Live. Beliau adalah salah satu pemanen cantik dari Indonesia. Tenaganya luar biasa walaupun seorang cewek. Sekarang dia bukan cewek ya, dia sudah beristri. Oh kok beristri? Dia sudah bersuami. Maksud saya begitu ya. Jadi Kak Vera Live ini sudah tidak gadis lagi. Beliau ini sudah berkeluarga. Salah siapa? Para jomblo dulu nggak cepat-cepat untuk meminang Kak Vera Live. Sekarang sudah menjadi istri orang. Jangan diganggu ya kan? Kalau sudah istri orang, yang gadis masih banyak. Oke, cukup sampai di sini buat sahabatku semua. Semoga video ini memberi hiburan kepada sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe juga pemilik channelnya Kak Vera Live. Nah, setelah ini akan ada tayangan video yang lebih menarik lagi. Semoga sahabatku semua terhibur.